Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan peserta didik bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa? Nah, ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif atau secara tak kawin. Nah, baiklah, silakan disimak materinya dengan baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah makan tanaman di bawah ini? Contohnya ada wortel ya, ini biasa di sayur ya. Kemudian ada singkong ya. Kemudian juga ada buah pisang ya. Ini pisang enak sekali ya, rasanya manis. Kemudian ada bawang ya. Bawang ini biasa dipakai sebagai bumbu masak oleh ibu kita di dapur ya. Kemudian juga ada jahe ya sebagai bahan minuman untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, ini contohnya terakhir adalah buah strawberry. Wah, ini segar sekali ya. Biasanya anak-anak sangat suka sekali dengan buah strawberry. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa ya makanan-makanan yang tadi itu selalu tersedia untuk kita? Ya, ini ada erat kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mari kita simak baik-baik ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup tanpa melalui perkawinan atau tanpa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Individu baru atau tumbuhan yang baru berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibagi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan diantaranya adalah: yang pertama, tunas; yang kedua, umbi lapis; yang ketiga, umbi akar; keempat, umbi batang; kelima, geragih atau stolon; yang keenam, akar tinggal atau rizoma; dan yang ketujuh adalah tunas adventif. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah calon individu baru yang biasanya tumbuh dari batang di dalam tanah, ruas-ruas batang, ketiak daun, atau ujung batang. Tunas muda ini akan tumbuh menjadi individu baru di sekitar induknya yang biasanya akan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, kemudian bambu, dan tebu. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis
merupakan tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis memiliki bagian pangkal yang agak keras yang disebut cakram atau diskus. Cakram ini sebenarnya adalah batang. Dari cakram akan tumbuh lapisan-lapisan daun yang tebal, lunak, dan berair. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang-bawangan dan juga bunga tulip. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah cara perkembangbiakan dengan menyimpan cadangan makanan pada akar. Perkembangbiakan tanaman jenis ini melalui bagian tunas yang tumbuh dari bekas batang. Kita menanam umbi bersama dengan pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain adalah wortel, lobak, dan juga singkong. Keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Sebenarnya, umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tanaman. Bagian permukaan umbi batang akan ditumbuhi sisik, sedangkan pada bagian kuncupnya akan membentuk mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dan umbi batang antara lain adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Geragih merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh tunas-tunas yang akan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragih atau stolon antara lain adalah rumput teki, arbei, stroberi, dan eceng gondok. Ini adalah contoh gambar geragih pada tanaman. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku-buku akar tinggal tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah keluarga jahe-jahean seperti jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas adventif ini tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Setelah kita membahas perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Di antaranya adalah mencangkok, kemudian yang kedua stek, yang ketiga adalah sambung pucuk, kemudian yang keempat ada okulasi atau tempel mata tunas, dan yang kelima adalah merunduk. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan perbanyakan vegetatif dengan cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Bibit hasil perbanyakan cangkok ini sifatnya akan sama seperti induknya. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada jenis tanam dikotil atau berkeping dua atau pada tanaman berkayu. Contoh tanaman yang biasa dicangkok adalah pada tanaman buah-buahan seperti jeruk, mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain.
Cara mencangkoknya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Setelah itu, tutup luka peradahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, tanah tersebut kita tutup atau kita bungkus dengan plastik, atau kita juga bisa membungkusnya dengan sabut kelapa dan diikat dengan kuat. Setelah itu, kita bisa menyiramnya setiap pagi atau sore hari. Kemudian, akar itu akan tumbuh biasanya sekitar 1 atau 2 bulan. Setelah tumbuh akar, kita bisa memotongnya dan bisa menanamnya di lahan. Yang selanjutnya adalah dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan induk seperti batang, daun, dan akar. Contoh tanaman yang biasa kita stek adalah singkong, kangkung, tebu, mawar, dan lain-lain. Cara stek ini sangat sederhana ya anak-anak. Kita tinggal potong saja batang tanaman induknya, kemudian kita tancapkan di tanah. Setelah sekian minggu atau beberapa hari kemudian, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Yang ketiga adalah sambung pucuk. Sambung pucuk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Proses sambung pucuk ini dilakukan dengan menyambungkan batang bawah yang ditanam dari biji dengan batang atas yang berasal dari bagian pucuk tanaman yang sejenis. Sambung pucuk ini biasanya dilakukan pada tanaman buah-buahan. Ini adalah contoh gambar teknik sambung pucuk pada tanaman buah-buahan. Yang keempat adalah okulasi atau tempel mata tunas. Okulasi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman yang satu ke tanaman lain yang sejenis. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tanaman yang baik. Okulasi ini biasanya dilakukan pada tanaman buah-buahan. Perkembangan vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Bagian cabang atau ranting yang ditimbun tanah akan menghasilkan akar, dan setelah dipotong dan ditanam terpisah, maka akan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang biasa dirunduk adalah pada tanaman anggur, apel, melati, sirih, dan lain-lain. Ini adalah contoh proses merunduk pada tanaman. Karena perkembangbiakan vegetatif buatan ini kita yang melakukan, tentunya ada keuntungan dan kerugiannya ya anak-anak. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif buatan. Silakan dibaca ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami materinya? Baiklah, kita coba ulangi lagi ya materinya. Jadi, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami contohnya ada tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan tunas adventif. Nah, sedangkan vegetatif buatan contohnya mencangkok, stek, sambung pucuk, okulasi, dan merunduk. Nah, kalian bisa mencari contoh tanaman-tanaman tersebut di sekitar kalian ya. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sekian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sebagai penutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.